Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya Zilvia Iskandar. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penataan permukiman di kawasan Sunter Agung Perkasa, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Bangunan warga terpaksa dirobohkan karena bangunan berdiri di fasilitas penghubung saluran air. Walaupun pemerintah provinsi sudah menyediakan rusun marunda, namun sebagian warga masih bertahan di lokasi penggusuran. Apa sebetulnya yang diinginkan warga dan sejauh mana upaya Pemprov mengatasi dampak penggusuran? Inilah Prime Talk Gaduh Penggusuran di Jakarta Utara. Ya nunggu keputusan dari pemerintah. Apa kita mau dihimbau kemana, ya kita ngikut. Yang penting kita bisa usaha. Kita dipindahin ke rumah susun kalau cuman buat tidur, nggak bisa usaha. Apa semuanya sudah kita lakukan. Ya. Kita siapkan juga rusun. Rusunnya itu hampir 160-an rusun. Sedangkan sesuai data dari mereka yang diberikan ke kita, itu kan sekitar 50-an. Sebenarnya berlebih. Cuman mereka kan maunya tempat usaha. Pemirsa, untuk membahasnya telah hadir di studio pengamat tata kota Yayat Supriyana. Kang Yayat, selamat malam. Selamat malam, Mbak Jil. Dan juga bergabung dari luar studio dari lokasi penggusuran di Jalan Sunter Agung Perkasa 8, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Bapak Alwi Syihab, salah satu warga yang rumahnya atau permukimannya digusur. Selamat malam, Pak Alwi. Ya, selamat malam. Pak Alwi, mengapa Anda masih bertahan di lokasi penggusuran sampai hari ini, Pak? Ya, karena kita nggak punya tempat lagi, Bu. Cuma satu-satunya tempat saya cuma ini aja. Tempat usaha kita cuma di sini aja. Bapak sudah berapa lama tinggal dan buka usaha di sana? Dari tahun 2008, saya sudah 88 saya sudah di sini, Bu. Dari tahun 88? Ya. Bapak punya usaha apa di situ, Pak? Saya limbah kardus dengan plastik, Bu. Pelipatan kardus dan plastik? Iya. Baik. Bapak tahu kenapa permukiman di sana itu digusur? Saya nggak paham. Bagaimana, Pak? Mohon maaf tidak jelas. Tahu, karena saya dari tahun 88 itu sudah ada di sini tanpa kendala apapun. Jadi Bapak tidak tahu kenapa permukiman di sana itu akhirnya digusur? Betul. Apa penjelasan yang Bapak terima? Ya, emang kemarin ada teguran juga dari pemerintahan gitu. Terus apa Pak obrolannya, Pak? Waktu ada kejadian kemarin ada surat ke daerah sini sampai 2 kali. Terus kita ngerespon unjuk rasa mengadakan demo ke kantor balai kota. Sampai ke kantor wali kota, di sana diresponlah dengan wakilnya Bapak Gubernur sana. Oke. Jadi sudah ada perwakilan warga di sana yang bertemu dengan perwakilan dari pihak wali kota? Betul. Bukan wali kota sama gubernur, Bu. Oke. Waktu kita unjuk rasa ke gubernur, kantor gubernur. Di kantor gubernur. Jadi betul Pak ya, sebetulnya penggusuran ini bukan mendadak tetapi sudah ada pemberitahuan sebelumnya? Iya, cuman di sana sudah direspon, Bu. Apa waktu itu yang disampaikan warga di Jalan Sunter Agung Perkasa 8 ini kepada pihak pemerintah? Ya, kita minta toleransi aja. Katanya nggak ada penggusuran, nggak ada pembongkaran. Silakan mereka bubar, nggak ada apa-apa. Dia bilang begitu. Siapa yang mengatakan demikian, Pak? Dari kantor gubernur, Bu. Wakil kantor gubernur.
Yang menyebutkan tidak akan ada penggusuran, tidak akan ada pembongkaran itu siapa persisnya? Dari kantor gubernur, dia wakilnya katanya, Bu. Oke, disebutkan demikian. Lalu apakah ada sosialisasi juga yang mengatakan bahwa warga akan direlokasi ke rusun? Tidak. Oke. Pak Alwi ditahan dulu, nanti saya akan kembali ke Anda lagi. Kang Yayat, apakah penggusuran yang dilakukan di Jalan Sunter Agung Perkasa 8 ini memang yang merupakan wilayah saluran itu memang perlu untuk dilakukan? Ya, ini problem terbesar. Ini kan persoalan yang terjadi di Sunter Agung Perkasa 8, tempat usaha dan tempat bermukim berada di atas saluran air penghubung. Saya ada di lokasi untuk melihat kondisi yang nyata. Memang harus diakui, ujung dari saluran penghubung ini itu di ujung sebelah kiri itu terkunci. Sementara yang di depannya itu sama sekali tertutup. Nah, yang menjadi persoalan ini karena saluran ini tertutup, itu wilayah sekitarnya tergenang kalau musim penghujan. Apalagi, wilayah sekitarnya? Ya, tapi kalau di wilayah itu sendiri? Wilayah itu sendiri sebetulnya aman karena relatif rumah warga berada di atas saluran. Artinya dalam ini memang ada kondisi yang sebetulnya ada masih yang tergenang dan sebagian lagi masih aman dari persoalan pelimpasan atau peninggian ini air. Nah, yang menjadi problem di sini adalah lokasi di Sunter Agung Perkasa 8 itu kalau menurut kacamata saya itu ibaratnya gula lah atau daging. Kenapa tuh? Karena lokasi di situ sangat strategis. Sebagai bentuk kegiatan mereka kan kita tahu mereka lapak, barang bekas, dan kawasan Sunter dan sekitarnya itu kawasan industri, pergudangan dan jadi sebagainya. ada supply demand. Supply demand-nya cukup baik Okay. dan sangat strategis bagi mereka untuk berusaha di situ. Yang menjadi dilema adalah tempat usaha mereka itu berada di saluran penghubung. Nah, pertanyaannya kan mengapa baru sekarang lah gitu kan. Betul. Nah, apakah ini terlambat dilakukan karena warga tadi sudah puluhan tahun nah, katanya itu tadi tinggal persoalannya. dan juga berusaha di situ. Jadi persoalan kan melebar kemana-mana ini kan. Jadi persoalan politik, persoalan sosial, persoalan ekonomi. Dan mengapa tindakan itu baru sekarang? Mungkin ini terkait dengan respon lingkungan sekitarnya. Di sekitar kawasan itu kan ada sekolah, ada apartemen, ada pabrik dan sebagainya. Yang mungkin selama ini mengeluh karena ada potensi genangan ketika mengalami musim penghujan. Saya sendiri pernah dipanggil oleh sebuah perusahaan otomotif di sana yang dia minta saran apakah mereka bertahan di Sunter atau pindah. Karena persoalan sebetulnya untuk wilayah Sunter itu tata drainasenya cukup baik. Nah, di ujung dari saluran penghubung itu ada Danau Agung. Nah, pertanyaannya mana inlet dan outletnya kan? Di mana dia tertutup? Kalau di saluran penghubung itu tertutup karena permukiman, yang harus diamati adalah mengapa wilayah lainnya tergenang. Ya. Nah, jadi pertanyaan kita adalah kalau misalnya ini bisa ditata, apakah potensi genangan di Sunter Utara, di Jalan Gaya Motor, itu bisa hilang atau tidak? Oke, kita akan jawab pertanyaan itu nanti. Oke. Kang Yayat, kami akan kembali sesaat lagi pemirsa, usai jeda. Pemirsa, saya kembali bersama dengan Pak Alwi Shihab, warga yang permukimannya digusur di Jalan Sunter Agung Perkasa 8. Pak Alwi? Iya. Pak Alwi, Bapak tahu lokasi yang Bapak tempati itu berada di atas penghubung saluran air, Pak? Iya, betul tahu. Cuma setahu saya ini cuma hanya sekedar selokan sebenarnya dari awal mula. Itu bukan kali sebenarnya. Cuma sekedar selokan. Bapak pernah mengalami banjir nggak Pak di sana, Pak? Tidak pernah ada banjir di sini. Tidak pernah ada banjir. Tetapi daerah di sekitar situ banjir Bapak tahu ya? Kalau di daerah sini juga karena yang dikatakan selokan di sini itu nggak jauh ininya. Jaraknya cuma hanya dari danau ke sini aja, udah. Gitu. Oke. Pak, jadi alasan Bapak sekarang itu masih bertahan di situ, tidak mau direlokasi, karena apa, Pak? Ya, karena nggak ketemu titik terangnya gimana. Kan begitu, kita kan sama-sama pekerja, kan begitu. Masa ya saya harus diusir begini aja. Bapak Kan maunya begitu. seperti apa? Ya maunya tetap di sini aja kita, karena tetap usaha kita di sini.
Mungkin tidak usaha Bapak itu dipindahkan ke tempat lain, Pak? Ya tempatnya di mana kan begitu. Kalau di Rusun Marunda? Itu bukan tempat kita usaha. Dan memang Di sana- pemerintah juga menawarkan itu untuk tempat tinggal ya, bukan tempat usaha. Betul, betul, betul. Oke, jadi Bapak mau direlokasi asalkan bisa berusaha, mempertahankan Betul. usaha yang sekarang ini. Betul, betul, betul. Adakah sampai hari ini perwakilan dari pemerintah yang mendatangi warga yang masih bertahan di sana untuk membujuk supaya mau direlokasi? Belum ada, sama sekali belum ada. Oke. Sampai kapan Pak rencananya akan bertahan di sana? Ya sampai ada respon aja. Baik. Kami berharap akan ada solusi yang terbaik untuk semua pihak. Terima kasih Pak Alwi Syihab telah bergabung bersama kami di Prime Talk hari ini. Jadi Kang Yayat, tadi kita kembali membahas soal apakah memang betul ketika permukiman itu sudah dibersihkan, saluran airnya juga sudah dibersihkan, itu akan betul-betul bisa mencegah genangan di sekitarnya. Nah, inilah yang harusnya digambarkan oleh Pemprov DKI melalui Pemkot Jakarta Utara. Selama ini di mana potensi genangan itu terjadi? Saluran-saluran air mana yang tergenang? Memang harus diakui di depan Sunter Agung Perkasa 8 itu ada satu kawasan sekolah yang muka airnya hampir sama dengan muka jalan. Itu sama sekali tertutup. Nah, sekarang kalau itu dibuka, kalau kita lihat tadi di petanya, itu kan persis di koridor kawasan pergudangan. Dan lokasinya cukup tinggi ya kan. Tapi dia tetap tidak lepas dari potensi genangan. Ujung dari saluran itu tertutup. Kecil sekali, bahkan tidak berfungsi. Nah, pertanyaannya kalau ini dibuka, di wilayah mana yang sebetulnya air mengalami penurunan dan bagaimana flow-nya itu kecepatan tuh mengalir kemana? Apakah ke Danau Agungnya? Outputnya akan seperti apa? Outletnya kemana? Dan itunya kemana? Nah, tapi yang menarik dari persoalan ini semua, sebetulnya kalau lihat dari warga yang ada di situ, itu saya mengatakan kategori petarung mereka. Mereka sebetulnya pelaku usaha. Nah, jadi yang menjadi pertanyaan, kalau lokasi itu tidak tepat bagi mereka untuk bermukim dan tempat usaha, yang harus dipikirkan adalah mencari lokasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Tapi apakah itu menjadi tanggung jawab sepenuhnya oleh pemerintah? Nah, ini kan menarik. Sebetulnya mereka itu bisa dikategorikan sebagai kelompok usaha mandiri. Tapi yang menjadi persoalan, pembinaan yang kurang dilakukan. Kan selama ini, mohon maaf ya, kalau kebijakan yang dilakukan tanpa penggusuran, artinya penggusuran itu bukan berarti melegalkan yang salah, yang ilegal menjadi benar, yang salah menjadi benar. Harus ada unsur pembinaan. Nah, pertanyaannya, mengapa baru dilakukan sekarang? Dilakukan sekarang karena mungkin selama ini sudah ada potensi masalah, tapi belum ditemukan solusinya. Hanya persoalan niat baik, kapan itu dilaksanakannya. Yang menjadi persoalan sekarang kalau kita lihat fakta di lapangan adalah bagaimana secepatnya warga ini tertolong. Nah, pertanyaannya kan begini. Ada 64 kakak. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah akan dipindahkan dalam lokasi yang sama? Karena kalau kita lihat dari 64 kakak itu, pasti ada namanya pengusahanya, ada pekerjanya. Biasanya para pekerja pasti mengikut. Nah, Ya, apakah itu menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan lapak usaha baru? Nah, itu yang harusnya dipertimbangkan. Selama ini mungkin di wilayah kawasan Sunter yang dikelola oleh pengembang, adakah fasos-fasum yang sudah diserahkan? Memang ada janji dari Pemkot Jakarta Utara, ada fasos-fasum yang katanya akan menjadi lokasi pengganti. Tapi bagi kacamata warga di situ mengatakan, apakah lokasi yang baru akan lebih menguntungkan dibandingkan sekarang? Karena harus kita ketahui, karakter mereka itu lapak, pengumpul. Ya kan? Jadi besi-besi, barang-barang bekas itu butuh ruang usaha yang besar. Nah, selama ini mungkin karena lokasi itu dianggap aman dalam konteks tidak ada gangguan, tempat usahanya lebar, bahkan saya perhatikan ada tempat zona parkir yang sudah tertata rapi. Nah, ini menariknya. Sudah hidup ya lokasi sudah hidup, itu ya? lokasi sudah hidup dan supply demand-nya cukup bagus. Nah, ketika sekarang itu semua tidak bisa berjalan seperti biasanya, pemerintah juga tidak bisa menyediakan lokasi untuk lapak yang seperti semula, warga juga tidak mau dipindah karena tidak ada lapak baru, akan seperti apa solusinya? Nah, kan ada tawaran pelatihan katanya kan untuk alih profesi. Tapi harus diketahui ternyata dari pengamatan dan wawancara yang kita lakukan, sebagian ada yang menolak. Mohon maaf karena latar belakang pendidikan, pengetahuan, pengalaman. Kalau alih profesi, profesi apa yang paling dibutuhkan? Nah, yang dibutuhkan sekarang adalah
harusnya ditempatkan dulu di tempat mereka nyaman untuk ditempati sambil saluran itu diperbaiki. Saluran itu kita hijaukan, kita perbaikilah untuk memperbaiki. Tapi nasib warga pun harus diperbaiki juga kan. Oke, bagaimana memperbaiki nasib itu warga PR itu? paling besar. Kang Yayat, kita akan bahas lagi. Masih Ya. ada satu segmen terakhir pemirsa, tetaplah bersama kami di Prime Talk. Pemirsa, apa solusi untuk mengatasi dampak dari penataan ini, Kang Yayat? Kalau kita berpikir penggusuran itu kan harus memperhatikan aspek sosial, ekonomi, pendidikan, dan sebagainya. Kalau sudah terlanjur seperti ini, warga menolak untuk direlokasi karena alasan usaha, lapak usaha mereka, apa solusi yang bisa diberikan? Ya, pertama kalau kita lihat solusi jawaban sementara itu hanya rencana pelatihan. Padahal yang dibutuhkan sesudah rumah dibongkar itu adalah tempat pengganti. Ingat loh, artinya mereka ini sebetulnya swadaya membangun rumah sendiri, membuka usaha sendiri. Yang kita harus apresiasi adalah perjuangan mereka untuk membangun usaha dan tempat tinggal. Itu yang harusnya ditangkap oleh pemerintah. Jadi ketika lakukan pembongkaran, kita perbaiki lingkungannya, selamatkan lingkungan semuanya, tapi selamatkan juga warga. Jadi pendekatan itu tidak tergesa-gesa. Dan tidak cukup dengan hanya memberikan tempat untuk relokasi tempat tinggal di rusun? Iya, harusnya tidak seperti itu. Ini kan penanganannya coba, kalau ditangani oleh Satuan Satpol PP, kemudian apa backup dari SKPD lain, UMKM-nya bagaimana, tenaga kerja bagaimana, Dinas Cipta Karya apa yang harus dilakukan, atau penyediaan mengejar aset fasum yang bisa ditempatkan sebagai shelter sementara. Jadi warga ini sebetulnya makanya sampai hari ini banyak bertahan karena memang tidak punya pilihan. Mereka secara lingkungan sudah tinggal cukup lama. Jadi kalau ditanya, Pak kami mau pindah kemana? Lo mau pindah kemana? Modal aja nggak punya, saudara atau tempat lain tidak punya. Itu yang harusnya skala prioritas. Lingkungannya kita selamatkan, no problem. Tapi orang ini juga harus sama-sama kita selamatkan. Ini artinya berpikir lebih cerdas untuk menyikapi masalah tidak sebatas menggusur. Tapi juga mendorong perubahan yang lebih baik. Nah, kita punya banyak pengalaman dalam penataan lokasi-lokasi usaha ini. Dulu misalnya di pasar, di stasiun Cikini, ada pengusaha parsel yang ditata, dipindahkan. Dan beberapa tempat usaha di bawah kolong jembatan, kereta api layang juga dipindahkan. Tapi dipindahkannya dekat dari situ. Artinya masih ada lokasi alternatif. Jadi ini harus dicarikan juga lokasi alternatif? Harusnya begini. Untuk mereka berusaha untuk berusaha, kalau ini dibiarkan mereka akan cari lagi. Akan menimbulkan tempat-tempat lain. Itu problem yang harus sama-sama kita petakan. Kita bukan memindahkan tanaman, tapi memindahkan kehidupan. Itu menjadi catatan penting buat kita. Terima kasih atas catatannya Kang Yayat telah bergabung bersama kami di Prime Talk. Dan pemirsa, demikianlah akhir dari Prime Talk hari ini. Saya Zilvia Iskandar, mewakili rekan-rekan bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate.